reject apa Viking? Nah, gitu tuh. Iya. Makanya jadi reject outsider. Dia kalau misalnya orang Jawa Barat otomatis dukung Persib kan, karena Persib itu tuh tradisi. Udah dicap dari lahir Iya. Nah emang dulu Jadi sebenarnya sepak bola itu ya buat anak perempuan dan ayahnya itu kayak sebuah hal yang bisa mendekatkan aku dan papa gitu kan. Aku sebagai fans MU gitu ya. Aduh fans seperti pelatih juga datang. ya dengan pergi pelatih semuanya. Disuruh pergi. Kenapa diperjelas? Waktu aku nonton ke lapangan itu ya beda gitu rasanya dengan aku nonton di TV. Ya momen yang belum pernah aku dapetin lah gitu. Jadi semakin kesini ngikutin timnas kan waktu mau ke itu. Kemana ya? Kayaknya Sebut aja. traumatis. Lepaskan. Kita komen bentar aja nggak tanggapi kok. Biar aja. Jangankan komen, demo aja kan tangkap. Iya. Pram, Mas Pram. Itu iya Mas Pram gimana dong? Kalau nggak itu rumput disnya benerin ya? Katanya standar internasional gimana? Aduh, siapa yang ganti rumput? Kita ngerasa kalau sepak bola itu bagus kan emang harus disorot ya. Nah, kalau liganya mau bagus ya udah kita sorot aja. Realitinya gimana di lapangan. Betul. Ya harus kita sorot liganya, permainannya supaya orang-orang juga aware dan orang-orang juga punya punya spirit yang sama untuk kayak ya udah bagusin dong liganya. Betul. Karena kita kan nggak bisa rely on pemain diaspora terus atau pemain naturalisasi terus. Ya kalau habis gimana? Kalau nggak ada orang yang kawin lagi sama bule gimana? Iya kan? Banyak kok di Bali. Lagi-lagi Indonesia tuh selalu ada di posisi almost is never enough gitu. Betul. Udah di final selalu runner up. Udah mau lolos selalu nggak lolos gitu kan. Selamat datang di ETV Sport, the home of sport discussion. Salam olahraga, semangat juara. Netizen, kita sekarang sedang berada di The Forum Sports Hub, a town hall for all di lokasinya di Taman Bintaro Barat. Di sini terdapat banyak fasilitas, ada lapangan mini soccer, ada lapangan basket, dan juga ada kolam renang. Untuk kalian yang ingin berolahraga, mengajak teman ke sini, silakan datang di alamat di sini. Netizen, di episode kali ini kita kedatangan para wanita-wanita penggemar sepak bola yang sedang viral di media sosial. Please welcome GOTM! Dan tidak lupa ditemani oleh manusia satu ini, Mr. Teti. Ya. Salam kenal semuanya, teman-teman. kenal. Selamat datang di ETV Sport, di eTalk Sport ya, program kita. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu satu-satu. Dari sini, siapa namanya? Aku biasa dipanggil Rere. Rere. Lalu yang tengah, Wanda. Dan ini yang pink. Segitiganya pink. Iya, pink juga. Ella. Oh, Ella. Nggak sedih lupa namanya. Sayang nggak sih? Oh. Boleh. Ya, netizen mungkin masih banyak yang belum tahu siapa itu GOTM. Panjangannya adalah Girl of the Match. Ya, Girl of the Match. Mereka aktif di media sosial, di TikTok dan Instagram, membicarakan sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia juga ya. Iya, Ya. betul. Dan sebelumnya kita tanya-tanya mereka langsung, apa sih GOTM itu sebenarnya? Apa, Wan? Dilempar aja sampai ujung aja. Bicara. Silakan. Jadi, Iya. Jangan serius-serius sekali. Serius lanjutin aja. Santai aja. enggak sih. Jadi sebenarnya ini kayak kan kita anak-anak komunikasi gitu. Iya. Terus emang kita kerjanya di bidang kayak sosmed gitu lah ya, media sosial waktu itu. Terus bukan kita sih. Mereka berdua inilah para foundernya. Mereka pengen punya media sendiri. Jadi mereka berdua kayak bingung apa ya media yang kayak kita sebagai cewek-cewek bisa bikin tapi nggak yang mainstream gitu. Terus akhirnya tercetuslah karena mereka berdua suka sama-sama suka bola gitu. Kamu? Aku tuh sebenarnya nggak ngikutin bola. Iya. Udah. Nah tapi setelah mereka mengajak nanti detailnya sama mereka. Setelah mereka mengajak aku buat masuk
ke membangun GOTM ini. Jadi udah kurang lebih 1 tahunan, 1,5 ya, satu tahun setengah ngikutin bola. Kalau aku. Ide awal nih, ide awal terbentuknya berarti dari tadi ya kerja di bidang media sosial, terus pengen punya media sendiri. Iya. Emang iya sih kalau kerja di media tuh sekarang susah ya. Nggak bisa idealis kita ya, harus disetir. Bener. Dan itu tadi Kak, kalau misalnya kerja kan kita ada targetnya. Tapi kalau kita As a ngerjain hobi. iya GOTM kan itu something yang kita suka sebenarnya. Sepak bola itu Mulai. ya selalu ada yang menemani Iya. kita dari SD. Kita berdua sih khususnya. Hiburan lah untuk kita gitu. Dan emang GOTM itu pengen lebih ngeliatin media dari pandangan sisi sepak bola, dari pandangan sisi wanita. Wanita ya, iya. Ya emang nggak bisa dipungkiri. Lagi rame-ramenya timnas ini, cewek-cewek jadi banyak yang suka bola juga nih. Salah satunya mungkin dari lihat pemain-pemain Betul. atau ikutan hype ya timnas. Dan ingat dulu di tahun 2004 kesini sampai 2010, kalau kita datang ke stadion tuh bobo keringet. Iya. Kalau sekarang tuh wangi-wangi. Udah nonton kasus kiri kan? Iya. 30, 40, 50. Nonton itu. Kalau sekarang ya modelan-modelan begini, aduh. Jadi Wangi ya? cuci mata juga, Bing, ya kan? Kalau sejak kapan kalian ngikutin sepak bola atau perkembangan berita lah tuh sepak bola? Terus sampai tadi tercetusnya ide, akhirnya kita bikin aja. Dari mulai kapan tuh? Sebenarnya kalau kita eranya bareng ya Wan. Iya. Suka sepak bola tuh dari 2009, 2010, 11 lah. Sekitaran segitu ya, umur kita masih kelas 3 ya, 3 SD. Iya. Sama kan kita? Iya, sebenarnya jauh. Iya. Jauh. SD juga. SD udah udah Itu dari SD, kemudian kalau dulu kan ya ngikutin, kalau Wanda sendiri ngikutin teman-teman ya. Teman-teman dulu zamannya Dejek apa Viking. Nah, gitu tuh. Iya, zaman Romeo and Juliet. Ya emang dari situ Dari sebenarnya. situ ya. Iya. Makanya jadi Dejek outsider. Dia ada cerita lucu dari Ya. Romeo dan Juliet Iya kan. sebenarnya kayak Ceritain. gitu. Jadi dulu kan kalau misalnya orang Jawa Barat otomatis dukung Persib kan. Karena Persib itu tuh tradisi. Udah dicap dari lahir. Iya. Nah emang dulu sempet karena emang ikut-ngikut temen yang ada di situ. Cuma ketika nonton si film Romeo and Juliet dan di situ ada peran Rangga yang di itu kan di Nah, dulu. sebenarnya sama itu. Terus anak kecil ya didoktrin kayak udah jangan bobot tuh tahu Iya, gini gitu. Nah di situ ke doktrin, disitulah sukanya ke Persija dan emang banyak juga yang suka Persija pada saat itu karena lagi on fire dan gak tahu kenapa orang yang bilang itu tuh dia emang pindah ke luar kota ke Bogor dan dia juga jadi pemain Persikabo dulu tuh. Nah jadi dia udah gak ada anak-anak yang di kampung tuh balik lagi ke Persib. Cuma saya yang bener-bener kayak udah suka ke Persija. Ya emang Jadi terus akibat film itu Iya. dulu muncul kaos-kaos bernada Iya. cekan. Iya, gitu di kan. belakang tuh kan lirik-lirik lagu itu ramai banget. Kayak gitu. Dulu Jadi itu pada- juga salah satu yang bikin rivalitasnya makin Makin panas kuat, ya. makin panas. Nah, kalau variabel apa yang kalian suka ya? Variabel dari sepak bola yang bikin kalian suka tuh apa? Bisa dari pemain atau klub kayak tadi mungkin dia dari Romeo and Juliet. Agak kemakan drama ya. Kemakan drama. Kayak pasti kan kita punya satu pandangan sendiri yang bikin kita suka sama sesuatu ya. Apapun itu, ya itu alasannya apa tuh awalnya? Yang bikin kalian suka sepak bola? Apa ya? Kalau dulu mungkin jadi aku kan kebetulan anak pertama kan Kak. Nah, ke adikku tuh jaraknya jauh banget dan waktu itu ya belum lahir kan dia. Terus ya mungkin papa kayak nggak ada temen nonton nih. Jadi sebenarnya sepak bola itu ya buat anak perempuan dan ayahnya itu kayak sebuah hal yang bisa mendekatkan aku dan Betul, papa betul. gitu kan itu. Kemudian juga ketika mendalami lagi, oh ternyata sepak bola itu kan nggak cuma pemainnya doang gitu ya. Tapi ya kayak misalnya aku sebagai fans MU gitu ya. Aduh fans disebut pula, Ding. Aku itu. Masih dong. Itu klub besar loh, jangan salah. Pada zamannya 99 ya. Dulu ya. Lanjut. Nah itu, jadi sebenarnya
kalau tadi kan kakak bilang pada zamannya. Nah, untuk mengenang itu kan juga bagian Betul. dari sepak bola Iya. kan. Mengenang kejayaan MU. Gitu sih. Jadi ya Kita variabel itu. dikit lagi tsunami kok. Tsunami ininya Old Trafford-nya kan. Udah mau musim salju soalnya. Nah kalau Anda selain Romeo and Juliet yang bikin suka tuh. Yang lebih suka sih lebih ke klubnya dan loyalitas pemain. Hmm. Jadi aku tuh emang suka ke Persijanya karena Bang Pamungkas dulu. BP. Dan dia emang loyal banget ya. Jadi hal yang paling disukai sepak bola tuh ada loyalitasnya sih. Entah dari supporternya, pemainnya gitu. Meskipun walau pemain tuh datang dan pergi ya. Kayak gitu. Seperti pelatih juga datang. Iya, datang dan pergi. Pelatih semua ya. Disuruh pergi. Kenapa diperjelas? Beda dia. Maksud pergi beda emang. Iya. Kalau Ella gimana lah? Kalau aku kan emang awalnya nggak ngikutin bola banget ya. Ya pernah lo nonton waktu-waktu kecil gitu karena papa dan abang juga nonton bola kan. Cuman nggak yang ngikutin banget. Nah setelah setahun setengah bersama mereka, iya jadi kan aku awam banget tuh tentang bola ya. Jadi waktu aku nonton ke lapangan itu ya beda gitu rasanya dengan aku nonton di TV. Walaupun waktu pertama kali nonton Australia lawan Indonesia. Iya, Indonesia. Itu ya rasanya beda aja gitu. Aku bisa ngeliat langsung pemainnya, terus kayak ada hal-hal yang nggak kelihatan kan kalau di TV kan. Betul. Jadi aku di-encourage lah sama mereka ini begini, ini begini. Dan itu bikin apa ya? Ya momen yang belum pernah aku dapetin lah gitu. Jadi semakin kesini ngikutin timnas kan waktu mau ke itu. Kemana ya? Kayaknya nggak boleh. Sebut aja. Trauma. Lepaskan. Ya begitulah. Jadi ada rasa kayak oh ternyata bola itu seru banget loh gitu. Ya. Jadi dari situ sih. Dia tahunya dari mereka ini lah yang mengikuti gitu. Iya. Untuk bimbingan baru nggak? Boleh. Serunya apa lah yang bikin seru? Iya, ini seru apa gitu? Kalau misalkan di lapangan tuh kan kayak orang Kecil-kecil orangnya. Nontonnya di mana dulu? Kalau tribun iya. Kecil orangnya kan? kalau misalkan nih ada yang di tackle atau yang ada dia apa gitu kan, main langsung kayak gitu kan. Drama ya. Iya, kalau itu kayak membara gitu karena semua yang di sana kayak woi gitu. Jadi kayak jadi euforia kayak kepemilikan apa sih? Nasionalismenya itu kayak langsung membara gitu. Nah yang begini war ticket paling jago nih Bing. Iya, kita war ticket nyari wifi paling kenceng pun nggak dapet, kalah sama mereka ini. Sorry kalau saya nggak butuh war ticket. Sombong. A1 ya? Iya, A1. Nah kalau pandangan ya, khususnya di Indonesia kan soal perempuan yang suka bola ini masih dibilang awam lah ya. Orang-orang masih banyak yang belum bisa menerima. Apalagi di media sosial, teman-teman kita juga banyak loh yang kayak kalian gini ngomongin bola, timnas gitu. Sampai dapat intimidasi, DM mesra dari haters. Gitu. Nah, kalau kalian sendiri tuh gimana menyikapi hate komen soal itu? Kalau kita berdua itu sebenarnya ya udah aja gitu. Cuek kan. aja ya? Iya, cuek aja. Kan maksudnya apa yang kita upload ke sosmed ya itu udah stance kita lah gitu. Jadi kalau misalnya punya opini berbeda, ya udah itu opini mereka kan. Harusnya begitu. Iya, nggak ada yang perlu kita counter lagi atau gimana. Jadi kita ya udah. Nah, tanya kepikiran gimana sebagai yang sering kepikiran sama hate comment. Soalnya yang banyak-banyak hate comment tuh yang emang kalau kita nge-spill pemain dari klub tertentu, nah merekanya itu yang nge-hate, itu mah gara-gara pemain ini kayak gitu. Ya udah kan emang ini pandangan saya gitu ya, emang beda gitu, emang mau ngebahasnya sisi ini. Jadi ya gitu. Jadi pengennya tuh kayak lebih ngebuktiin kalau apa yang mereka itu tuh dengan pengetahuan kita lagi gitu loh. Jadi kayak ya udah untuk menanggapinya dengan kita bikin konten lagi untuk tapi nggak kepikiran kan? Nggak mau makan, nggak bisa tidur. Ada beberapa, enggak deh. Sampai asam lambung. Yang begitu nggak usah dipikirin, Mbak.
Regenerasi aja pikirannya belum matang. Jadi nggak usah dipikirin. Bener ya? Iya. Iya. Bawa lepas aja. Biasa gitu kalau komen-komen Iya. yang nggak benar. Kita komen bener aja nggak ditanggapi kok. Jadi biar aja gitu. Jangankan komen, demo aja kan tanggup. Iya, benar. Aku sampai capek demo tuh. Kalau Ella gimana lah? Head Oh. comment itu nanggepin. Sama kayak gini kan tadi udah jelasin ya. Kayak kita berdua tuh bener-bener kayak kalau misalkan ada hate comment, ya udah sih kenapa sih emang kita kan buat konten dengan apa yang kita tahu ya, yang udah kita research juga. Kalau misalkan dia nge-hate-nya karena emang nggak setuju atau nggak suka, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah sih. Aku nggak pernah bawa ke hati atau dipikirin Kalau gitu. kebaper ya, Iya. dia namanya di medsos ya, udah paham lah ya. Mm-mm. Nah kalau soal komentar miring nih, yang bilang perempuan nggak tahu apa-apa nih. Sekalian tuh sejauh apa riset tentang sepak bola sampai kalian yakin bahwa opini gue nih bisa diterima gitu? Oke. Sebenarnya kita sih dari awal bikin konten udah punya mindset bahwa ya ini kan ngelihatnya dari sisi perempuan. Pasti akan ada bias feeling, Betul. biasnya tuh intuisi gitu kan. Sementara kalau kita ngobrol sama teman-teman ibaratnya apa ya? Pundit ya deh. Teman-teman pundit gitu. Nah, itu mereka pasti akan encourage kita untuk coba deh baca SofaScore gitu. Atau FODMOB atau mungkin baca The Guardian yang gitu-gitu. Oke, kita juga menerapkan itu, tapi kan beberapa kali tuh kita biasanya spontan pas waktu di tribun langsung analisis. Nah, itu biasanya ya apa yang kita lihat aja sih gitu. Tapi di situ juga buktinya ya paling kita cantumin juga ada video ketika momen itu kita sebut, ya itu kita tampilin. Kayak gitu. Oke, nah kalau kita ke biasanya nih cowok-cowok aja yang gila bola ya. Pasangannya tuh suka komplain ya. Nonton bola terus, begadang terus gitu. Buang-buang duit ke stadion. Nah, kalian nih sebagai cewek, pasangannya gimana nih? Ada yang komplain nggak? Ada komplain nggak? Yang dimulai dari yang punya pasangan dulu. Oh, yang ini berarti belum punya pasangan nih? Belum. Nggak punya pasangan. Oke, pertanyaan nanti diganti. Rere dulu jawab dulu. Bangkunya nggak mau menggeser gitu. Nggak, didukung Kak. Jadi abis ini jalan lanjut. Jangan. Dia dikunciin di sini ntar. Kuncen ya. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya dimarahin nggak sih, lebih ke khawatir aja ya. Karena kan Jaga kesehatan ya. lebih ke hati-hati ya gitu kan. Soalnya kalau di stadion kan banyak orang ya. Banyak orang dan cowok betul. Jadi kita maksudnya nggak bisa, mungkin pasanganku nggak bisa langsung ada di lokasi untuk nemenin gitu. Karena kalau untuk menikmati bola atau enggak, pasanganku tuh lebih suka basket. Jadi emang Beda kita genre. iya betul gitu. Nah kalau misalnya protes ya paling kalau pas lagi nonton nobarnya tuh malam banget ya, waktu kayak Indonesia di Arab itu kan kick off-nya jam. Pagi itu mah. Iya. Apalagi Korea waktu lawan Indonesia U23 itu sampai subuh. Iya, bener. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak nanti protes kalau capek, padahal capeknya dibuat sendiri gitu. Curhat. Nah, buat yang jomblo, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan itu. Apakah kalian akan cari pasangan yang sama-sama suka sepak bola atau yang enggak? Wah, Juga nggak apa-apa. Kalau maunya sih yang paham, tapi bukan yang fanatik banget, yang emang kayak Tiap ultra hari pakai jersey. Iya, Kayak Ucup Bajurit. cuma maunya sih harus sih, bukan mau harus. Ya, Oh, itu kriterianya. iya yang paham setidaknya entah liga kita atau liga luar negeri itu. Yang penting bisa nyambung lah ya Iya. ngomongin bola. Tahu Ya. kan cowok harus suka bola gak sih? Tapi kalau misalkan dapetnya yang ternyata nggak suka bola terus ngelarang-larang gimana? Ah itu mah udahlah. Kamera kita nggak bisa dong. Eh? Nggak suka bola dia. Nggak suka bola. dia. Bola. Dia sukanya padel. Iya, dia. Anak kekinian. Kalau kemarin yang nonton bareng gimana? Iya. Bukan mereka bareng. Nah, Ella sekarang gimana lah? Oh itu kan. Oh iya. Sampai Enggak batuk. sih, kalau aku enggak yang spesifik mau suka bola atau enggak ya enggak masalah ya.
Yang penting kan Bukan bukan sama kamu ya. iya dong. Tapi kalau Ya misalkan kalau nggak nanti suka gimana dong? kalau misalkan nanti dilarang, Nah, kan? Mikir kan? Mungkin harus ada reason yang apa namanya? Jelas. Ya yang jelas aja kayak kenapa dilarangnya tuh kenapa gitu. Kalau hmm, misalkan aku nggak suka kamu nonton bola karena apa? karena banyak cowok gitu. Apa yang cowok-cowok? Ya kan aku pergi sama mereka. Kalau nggak mau pada bocor nonton balet bilang. Ya gitulah. Oke, Ya harus. ya kemarin sempat di medsos mereka nonton pertandingan Liga 1. Iya. Persib Bandung di Bandung dan Persija di Jakarta kemarin di GBK. Gimana rasanya kalian nonton langsung Liga 1 di stadion? Karena sampai sekarang ini masih ada image nonton Liga 1 di stadion tuh danger, Oh, oke. ya kan? Masih ada, ya masih trauma-trauma masa lalu tuh masih ada lah ya. Apalagi kalian perempuan datang ke stadion nonton Liga 1. Coba ceritain pengalaman yang kemarin. Di Bandung sama di Jakarta, apa bedanya? Kalau keamanan dua-duanya aman sih untuk sekarang ya, Hmm. melihat kemarin. Tapi kemarin pertama kali nih nonton di Bandung gitu. Cuma mungkin dari sisi yang banyak ngerokok itu masih banyak Pasti ya. banget. Iya. Iya, masih banyak ini. Stop smoking. Masih banyak banget kalau dua-duanya sih banyak. Cuma yang sesek banget tuh di sana ya di Bandung. Gitu ya, Pak. Iya. Itu nabun kali, bukan ngerokok dia. Cuma kayak catcalling atau apapun kita nggak dapet. Nggak ada Masih ya? nggak ada udah. Ya, Ini aman. udah friendly banget sih untuk supporter cowok, untuk gitu ya udahlah udah fine. Menjaga Oh, angel, iya. Iya. Angel. Menjaga, jadi aman, nggak kayak ngelihat kayak gimana gitu, udah aman banget. Terus gimana rasanya nonton Persib? Iya, mungkin lebih ke kita nggak tahu chance-nya apapun, jadi kayak kikuk gitu loh. Terus rasanya tuh kayak hampa aja. Oh marah tuh ya. Waktu Persib golin dia diem. Iya. Mau menang gitu. Dia sih kayak mungkin karena emang dua-duanya bukan klub yang aku suka gitu ya, jadi kayak fine aja. Ya udahlah gitu aja. Beda lah sama Faznya yang kemarin baru Ulang tahun. Oh, yang ulang tahun itu. Apalagi mecah rekor nih penontonnya terbanyak. iya 56.000. Gila penontonnya. Karena kan jarang-jarang main di Jakarta ya. Iya, nah Makanya sekali main di Jakarta tuh rame. Coba ngomong dong buat ini. iya. Mas Pram. Itu sih iya Mas Pram, gimana dong? Enggak, itu rumput JIS-nya benerin ya? Yang katanya standar internasional, gimana? Aduh, siapa yang ganti rumput sih? Siapa? Siapa namanya? Aku lupa lah. Pokoknya itu orangnya. Nah, buat kalian Liga 1 itu ngikutin banget nggak? Selain ini ya, kalian berdua nih, Liga 1 Selain klub yang disuka. ngikutin Liga 1 banget nggak? Sebenarnya kalau banget sih enggak ya. Secara garis besar aja. Tapi karena sekarang maksudnya Kita mau fokus fokusnya ke sana. kita juga mau ke Liga 1, jadi kita mulai untuk Mau reach ini ya, penggemar Liga 1 juga ya. betul. Lebih ke ini aja sih Kak, selain dari reach-nya juga lebih ke apa ya? Kita ngerasa kalau sepak bola itu bagus kan emang harus disorot ya. Nah, kalau liganya mau bagus ya udah kita sorot aja. Iya. Realitinya gimana di lapangan. Betul. Terus kalau aku pernah denger JJ bilang juga, kenapa Coach Shin bilang Liga 1 tuh masih belum dianggap berkualitas, karena dari sisi dari 90 menit tuh cuma ya 30 sampai 45 menit lah bola itu tuh mengalir gitu ya, berjalan. Karena biasanya ya drama-drama jatuh lah, apalah ya kan. Maksudnya bola itu tidak mengalir sebagaimana mestinya. Jadi ya harus kita sorot liganya, permainannya, supaya orang-orang juga aware dan orang-orang juga punya punya spirit yang sama untuk kayak ya udah bagusin dong liganya. Karena kita kan nggak bisa rely on pemain diaspora terus atau pemain naturalisasi terus. Ya kalau habis gimana? Kalau nggak ada orang yang kawin lagi sama bule gimana? Iya kan? Banyak kok di Bali. Pemain bola enggak? Nah, itu dia. Begitu lahir daftarin SSB. Nah, tapi juga pemain bolanya di liga apa? Itu juga kan berpengaruh. Kalau Liga Siprus gitu. Nah, Buat apa ya? iya, Emang gitu sih. harusnya liga yang
bagus akan menghasilkan timnas yang baik juga ya. Iya. Pasti dari pemain-pemain liga akan muncul, pemain-pemain ke timnas. Nah, sekarang jumlah pemain asingnya banyak banget nih di Liga 1 nih. lumayan. Pandangan kalian gimana nih di Liga 1 nih? Ini Gimana, Man? maksudnya pemain asing bertambah meningkatkan kualitas liga atau ya sama aja kayak regulasi yang lalu gitu. Iya. Itu kan 11 pemain ya sekarang pemain asing tuh. Ya kalau misalnya kebanyakan pemain asing gimana pemain liga lokal kita yang bakal naik gitu ya terasahnya. Apalagi kalau menurut saya kekurangan sepak bola di timnas Indonesia itu kekurangan striker lokal. Itu udah kurang banget kan. Iya. Dari beberapa klub siapa yang gacor gitu. Yang dulu-dulu kan banyak ada Buasa Losa, Bambang Pamungkas. Kalau sekarang tuh kurang banget. Striker kebanyakan asing gitu. Striker asing, kiper pun asing. Nah, Gitu. Baik asing. Buat timnasnya kapan? Asing bang. Kelasnya kita asing kan. Iya. Jangan ya. Jangan. Jangan asingkan ya. Pak Erik saya masih stay. STY maksudnya. Ini cuma peres aja loh Pak Erik. Fix komisaris ya gitu. Sama tambahan ini juga Kak, seperti apa yang pernah dibilang sama BP juga ya, waktu regulasi berapa 8 pemain ya Oh iya. bertambah. Nah kan maksudnya kalau regulasi 4 pemain asing aja, posisi mana sih yang akan diganti? Iya. Pasti udah 2 back, 1 pemain tengah, 1 striker. Striker. Berarti jatah buat pemain Indonesia kalau dia main 4 back cuma 2 back gitu kan. Terus pemain tengahnya 1, strikernya bisa jadi nggak ada Nggak dari ada. pemain Indonesia. Apalagi kalau misalnya 11 yang main 8, Iya. udah hilang semua deh pemain Iya. dari pribumi. Pribumi. Bangsa buta banget ya. Kayak zaman penjajahan. Iya kalau melihat kemarin di timnas kita kan kelihatan juga tuh kualitas antara pemain Liga 1 sama pemain yang main di diaspora ya, abroad juga sangat ya Timpang. kelihatan timpang ya, apalagi pertandingan melawan Jepang, emang lapangannya miring itu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, Memang harus naik ke sana. nggak bisa naik, berat buat naik ke atas itu lapangannya miring. Jadi Karena dibantai 6-0 gitu. ya kalaupun di GBK kita kalah nggak dibantai kan? Bukan. Iya. Lawan Australia kita berapa? 5-0 0-0. dan 5-1. Iya. Dan 5-1. Emang itu pemain atau pelatih sih itu? Kayaknya sih salah jawab. Mungkin kondisinya berbeda mungkin saat itu. Kita nggak bisa menyalahkan pelatihnya diganti atau enggak. Udah keputusan benar itu kok. Iya, iya. Benar-benar bung. Nah, sekarang kita ke timnas ya. Kalian ngikutin timnas itu dari round 2 ya kemarin ya, yang benar-benar intens yang ngikutin Benar-benar. timnas dari round 2 terus semualah pasti bahkan dari round 1 kita lawan Brunei kita udah Iya. euforia menang besar, terus round 2 kita lolos, round 3 kita hampir lolos ke Piala Dunia kan, hampir ya. Terus tiba-tiba Anjing. mancing ini kan pertanyaan ini Iya, ya kan. Terus pada akhirnya kita tahu kita gagal lolos ke Piala Dunia. Terus target yang dibilang federasi 2030 akhirnya sekarang 2034. Menurut kalian gimana ke depannya peluang kita nih mungkinkah di 2030 atau 2034 kita masih kayak timnas yang sekarang? Gimana? Manda Ella? Kamu Lempar-lemparan. Sarang fungsi jangan. Sarang suara belum suara. Iya. Coba jangan sampai kayak wakil sama ketum nih. beda ya. Beda. Ntar direvisi lagi. Iya, ide mulu nanti. Iya. Kalau dari aku sebenarnya apa ya? Sebenarnya menyadari Kak, kalau 2026 tuh kecepatan untuk kita bisa masuk ke Piala Dunia Betul. gitu ya. Jadi 2030 adalah target ideal kalau menurutku. Tapi kan dinamika kemarin tuh membuat kita jadi kayak punya ekspektasi, oh bisa lah nih 2026 gitu ya. Ternyata nggak bisa juga. Lagi-lagi Indonesia tuh selalu ada di posisi almost is never enough gitu Betul. kan. Udah di final selalu runner up. Udah mau lolos selalu gak lolos gitu kan. Nah di 2030 gimana? Aku ngerasanya mungkin PR-nya akan jauh lebih besar ya. Misalnya dari Asia Tenggara aja, mereka pasti akan ngelihat Indonesia kayak wah ini udah bagus nih Indonesia. Ya Malaysia aja langsung rekrut Tuh. 7 pemain itu ya kan. Akun bohong, tapi kan ada gitu. Maksudnya intensi mereka untuk mengalahkan Indonesia. Gimana sama timnas-timnas yang lebih daripada kita kayak Thailand, Vietnam. Itu pasti mereka udah wah Indonesia udah nembus round
3 nih, kita harus setidaknya sama lah gitu kayak mereka, kayak Indonesia gitu. Jadi persaingan dari Southeast Asia aja udah akan berat juga. Kemudian di Asia lagi, kita belum terbukti bisa mengalahkan Irak yang ya susah gitu kan. Tapi Arab kita kalahin. Iya, Arab. Itu menang banget. Tapi kan kalau Cina. Nah, Balik lagi ke Cina. Kita menang 2-0 lawan Arab kok gitu. Gak pernah tahun Bapak. Itu. Jadi challenge-nya variabelnya akan lebih banyak lagi sih untuk kedepannya. Tapi apa-apa, pemain-pemain juga kan udah tua. berumur ya. Udah nggak dalam mungkin tidak dalam peak performance lagi. Apalagi jangkar kita ini Pelupesi yang selama ini kayak wah kita butuh orang kayak Pelupesi. Apakah ada lagi ke depannya? Ya kan gosipnya mau berlabuh ke sini lagi. Iya. Mau ditarik ke sini Pelupesi. Nah, kalau misalkan tadi 2030 kan banyak pemain yang bakalan berumur ya, tambah berumur. Nah, setelah kemarin kalian melihat blueprint yang tersebar, kira-kira apakah itu cocok untuk menuju 2030 ke Piala Dunia? Nggak ada jawabannya sih. Nggak ada jawaban. Kayak ya apa yang mau dilakuin nggak ada jawabannya di situ. Iya. Anak komunikasi pasti ini ya, udah kenyang sama yang namanya presentasi. Bahkan kita kalau bikin presentasi lebih dari itu. Lebih dari 3 slide ya. Iya, jadi kayak ya apa yang mau dicari di situ cuma untuk meredakan amarah. Masyarakat. Iya. Sama. Meredam marah. Bikin tambah marah. Iya marah. Kita tuh lagi ada di sampai sini ya. Nah, sebentar lagi SEA Games. Di SEA Games sebelumnya kita emas. Terus beredar kabar target dari Pak Menpora perak. Tapi dari PSSI emas. Gimana nih kalian nanggepin ini? Gimana? Sebenarnya Menpora sama PSSI itu sama gak sih? Masa downgrade ya? Harusnya sih ya seenggaknya optimis lah ngomongnya gitu kayak ngeremehin. Iya. Padahal kita juga di Piala Dunia kan udah mau hampir lolos. Masa SEA Games jadi perak sih. Kemarin juga kan pemain-pemainnya udah bagus ya, materi pemain ada Marceng, terus Mauro. Jadi emang kita harus optimis lah untuk emas sih ya. Dan emang targetnya harus jelas ya Pak. Iya, minimal emas Pak. Tapi emang perak lagi mahal loh sekarang. Iya juga. Yang udah ngejar itu mungkin. Lagi ngejar perak kayaknya nih buat investasi. Nah, teman-teman GOTM, kita mau kasih untuk netizen bertanya dari kolom komentar Instagram @TV Sport. Silakan Bung Teti. Nah, untuk kakak bertiga ada 3 pertanyaan. Ini nama akunnya memang susah banget dari namanya disebut ya. Dari Pretty Grass. Nah, dia nanya gini, Kak, cerita terlucu dong, Kak, saat pas suka bola itu gimana? Awal lucu ketika suka bola. Apa momen lucunya? Pasti kan ada saat nonton bola lucu gitu. Kalau lagi momen lucu selama Bang Kuning saya lucu dulu. Selama nonton sepak bola mungkin. Nonton stadion pada TV. Momen merekanya. Iya. Momen kalian yang kalian rasakan lucu. Tawa gitu. MU kalah. Aduh. Itu mah bukan ketawa, diketawain. Ada nggak momen lucu kita? Kita recalling dulu ya, memories. Ada yang lucu? Ada yang lucu nggak? Kalau nggak bisa nggak. Biasanya sih yang lucu dia. Jadi kalau nonton timnas itu kan sebenarnya timnas tuh jauh lebih kalem daripada kita nonton Liga 1 ya. Kalau Liga 1 mah wasit nggak ngeprintin aja, woi gitu kan. Pokoknya itulah sensor-sensor tuh keluar. Nah sampai pas waktu apa ya lawan siapa, pokoknya adalah kita ibaratnya nggak. Soalnya kita di upper jadi orang-orangnya supporternya pada diem kan. Terus ya dia dengan bahasa Sundanya dia tuh ini Asbun. Jadi orang-orang situ yang ketawa. Ya biasa caci maki wasit. Kebalik gitu. Kebalik sih wasit gitu. Jadi semua orang ketawa karena dia gitu. Iya. Coba kalem-kalem aja di situ. Jadi itulah yang menguji kita ya. Iya, momen emosi sih. Iya. Karena salah ini. Kalau untuk Liga 1 baca mau mati. Iya. Lucu kan? Ini banci tuh, mas lucu tuh. Lucu federasi. Oke. Iya, itu dia lucu. Belum baca lagi tutup ya.
Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Aprilian Nugraha. Kak, kalian selain ngikutin bola Indonesia, ngikutin bola luar juga enggak? Kalau iya tuh liga mana? Liga apa gitu yang di luar dari Indonesia yang kalian suka nontonnya? Paling Pasti beda-beda dong ini. Atau sama? La Liga sih kalau ya dia La Madrid Liga. aja. Berarti Liga Spanyol gitu. Jadi cuma ada Madrid doang baru mau nonton TV. Itu juga kadang kan malam. Ya kalau Liga luar malam, kalau sekarang emang Liga kita emang. Kalau Tanpa siap, penonton lagi. Oh iya sih. Males nanya dia. Udah tahu kan? Jawabnya kayak gitu. ya Begitu. dia MU ya. Yo. Suka MU karena siapa? Karena Karena bokap Sir tadi. Alex-nya. Sir Iya ya pas dia ajak nonton tuh ngelihat Sir Alex kayak kan senior banget ya dulu zaman-zaman tahun itu. Dan yang paling lama juga. Jadi kayak ih keren ya udah setua itu tapi bisa ngebawa klub kan sempet juara dulu kan. Berarti bukan Ceritanya. fans MU juga? Enggak, fans Oh. Barca dia. Oh, Jadi ketika kirain. dia tuh butuh rival aja di kata-katain. Kirain fans MU, baru mau bilang yang sabar ya Pak. Oh, kalau sendiri ada klub luar yang disuka gitu. Barca sih. Oh, Barcelona. Hmm. Ini klubnya klub lucu-lucu yang sebenarnya. Madrid doang yang oke nih. Kok nggak ada yang Inter Milan sih? Ki? Bapak itu. Bukan Suka City ya? kakek-kakek. Bukan suka City ya, biasanya Klub kecil. Klub kecil. rivalnya. Parade aja sepi kan? City banget. Parah nih. Dan next pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan yang paling mungkin di hampir setiap orang tuh akan menanyakan ini kepada orang yang suka bola. Dari kuliah bola. Timnya Ronaldo apa Messi? Ronaldo. Wow. Beda nih. Ronaldo apa Messi? Messi ya? Ronaldo. Berantem dong kalau tadi itu. Enggak, kita kan berteman. Alasannya. Alasannya dong Messi. Ya. Jago. Hah? Jago. Iya jago lah, kan dia sebenarnya God. sebetulnya kan gol. Berarti Kan Ronaldo Ronaldo bukan juga. gol. Ya tapi kan bagiku golnya Messi. Oh iya. Oh, baru Messi. Messi main di mana sekarang dah? Ini Ronaldo. Itu mana? Itu mana? Aku Nepal. Messi dia. Siapa? iya, Messi. ini tergantung apa dulu. Tapi Messi yang golin ke gawang MU loh di. Iya kan. Nggak ada Ronaldo tuh yang juga nggak bisa treble dulu. Harusnya Ya Ronaldo sebenarnya ya. tergantung. Karena kan dua-duanya merepresentasikan hal yang berbeda Kak. Kayak Messi tuh merepresentasikan talent. Kalau Ronaldo ya kerja keras, Kerja keras. disiplin. Gitu. Jadi dua sosok yang berbeda tapi tujuannya sebenarnya sama ya. Iya benar. Dia mau nyari aman. Ya aman sih. Jadi itu memang menurut tapi semua kan mungkin urusan ini untuk ngeliatin dua pemain itu sulit. Betul. Sulit. Betul. Nyimbangin Nggak aja ada. lah, sulit sampai nggak ada. Jadi emang kuat ini dua ini. Ada dong. Siapa? Ronaldo Wati. Nah, tunggu pilih masih kecil banget. Terlalu hati. Ada lagi pertanyaannya? Udah habis pertanyaannya. Habis. Kalau banyak nanti banyak ngomong kayak Siapa Siapa? lagi? banyak ngomong. Nah terakhir dari GOTM harapannya buat teman-teman cewek-cewek di sana yang masih malu-malu buat ngomongin bola, gimana menurut kalian nih? Harus gimana mereka ini? Harapannya? Mungkin harapannya harus pede aja ya, karena football tuh ya apa kata kita football for everyone. Jadi jangan takut karena kita sama-sama belajar aja gitu. Mungkin emang analisa-analisa kita tuh beda sama laki-laki yang memang lebih dalam sebagai dari statistiknya atau datanya, karena kita kan melihat apa yang kita lihat dan permainan itu gimana. Jadi jangan takut untuk bersuara aja. Jangan takut untuk bersuara. Suara. Jadi- Suara juga. Speak up. Jangan takut di DM. Jangan takut. Ada alumni DM. Iya. Bapak ini udah kebal deh. Kebal. Udah kebal buat di DM ya. Jadi langsung aja datang. Ini apa? Ke Ke DM ya? Iya. Tapi aku lebih sering di DM. Kalau nggak DM belum pernah. Nanti aku mau DM coba. Oh, masuk. Iya. Baiklah, Etizen, terima kasih sudah menyaksikan e-talk sport kita di episode kali ini bersama GOTM. Dan jangan lupa untuk men-subscribe YouTube kita, like, komen, dan share. Lalu follow media sosial kita di Instagram dan di TikTok. Dan terima kasih juga untuk The Forum Sports Hub, the town hall for all. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Salam olahraga, semangat, juara! Yeay, terima kasih. Kasih kakak.
atau butuh hadirmu, dan kau datang menerangi jalan untuk menuju pelangi. Banggakanku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku menutup mata. Bahagiaku hadirmu, bahagiaku. Tak pernah kuduga jalan ini, seluruh tangis dan jeritan hati kau jadikan senyum dan bahagia saat ku gelisah dan hilang arah. Dan kau datang memberi terang jalan untuk menuju pelangi. Banggakan aku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku mati. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku menutup mata. Bahagiaku hadir, bahagiaku, bahagia adalah hadirmu. Kala itu hati gaduh, duniaku